Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas C, mata kuliah pemasaran, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Marketing of PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang beranggotakan Nadinda Amalia dengan NPM 19042010109, Septia Nurul 19042010132, Lia Agustina 19042010142, dan Sekar Ayu 19042010145. About PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini mengekspor bahan makanan hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Yang pertama ada bauran jenis produk. Berdasarkan pengguna produk bisa diperinci menjadi dua jenis, yaitu produk konsumsi seperti Indomie dan Indomilk, dan industri seperti Bimoli dan Siga Biru. Berdasarkan ketahanan produk PT Indofood termasuk ke dalam kategori non-durable food. Yang kedua ada bauran lini produk. Produk PT Indofood beragam, yang menjadikan produk tersebut sebagai lini produk. Misalnya mie instan sebagai lini produk 1, dan selanjutnya di dalam satu lini terdapat beberapa item, contohnya di dalam lini produk misalnya minyak goreng adalah Bimoli, Imas, dan D5. Yang ketiga ada bauran dimensi produk. Yang pertama ada width, yaitu pelebaran dengan mengenai berbagai macam produk yang berada di bawah naungan PT Indofood. PT Indofood menambah keunggulan terhadap produk yang akan dipasarkan, memperlihatkan kualitas produk yang akan dipasarkan, melihat kebutuhan dari konsumen, dan perusahaan melakukan gebrakan yang menjadi daya tarik konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Yang kedua adalah atau kepanjangan. Dari berbagai produk yang dihasilkan PT Indofood terdapat beberapa jenis atau varian, antara lain seperti mie instan, contohnya Indomie, Sarimi, Supermie, Pop Mie Bihun, dan lain-lain, dan makanan ringan, contohnya Sakura, Cheetos, Iki, Jetsi, Lay's, Citato, Stella, Doritos, dan Dueto. Yang ketiga ada deep atau kedalaman. Varian rasa dari produk-produk Indofood seperti mie instan, susu, bumbu instan, sirup, tepung, biskuit, minyak goreng, dan minuman terus mengalami perubahan setiap waktu baik dari segi rasa maupun ukuran. Perkembangan varian produk ini disesuaikan dengan selera masyarakat. Yang keempat ada konsisten yang berhubungan dengan keterkaitan antar lini produk pada PT Indofood, antara lain dalam ketentuan produksi telah terstandarisasi secara menyeluruh, di antaranya bahan baku, parameter proses, mesin, peralatan, manpower atau tenaga kerja, dan barang jadi. Next. Selanjutnya yakni berhubungan dengan marketing mix. Jadi marketing mix ini merupakan alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan marketing dalam pasar. Marketing mix menciptakan seperangkat alat untuk posisi yang kuat di dalam pasar sasaran. Ada 4 komponen dalam marketing mix ini, yakni produk, price, place, dan juga promotion. Berhubungan dengan 4 komponen marketing mix yang ada di PT Indofood, yakni yang pertama produk. Karakteristik PT Indofood dalam melakukan kegiatan produksi yang dimiliki yakni bersifat mass production,
yaitu jenis barang yang diproduksi relatif sedikit tetapi dengan volume produksi yang besar. Permintaan produk stabil, demikian juga dengan desain produk yang jarang sekali berubah bentuk dalam jangka waktu pendek atau menengah. Kedua, ada places, yakni Indofood menampilkan jalur distribusinya dan membuktikan bahwa Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia hingga menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Hal ini tercatat semakin diperbanyak pada tahun 2005 hingga mampu melayani area geografis dalam waktu sesingkat mungkin. Yang ketiga yakni price. Dalam menentukan harga, PT Indofood membidik dua target pasar, yakni kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. Berkaitan dengan harga beberapa produk dari Indofood bisa berbeda setiap customer-nya, yakni tergantung dari retailnya. Dan yang terakhir, ada promotion. PT Indofood melakukan kegiatan promosi pada iklan billboard, iklan TV, dan juga sponsor acara, dengan tujuan untuk menguatkan brand image pada konsumen. Selain itu, PT Indofood juga melakukan promosi dengan menggelar event, salah satunya yakni dari produk Indomie, mereka menggelar ajang membuat lagu atau jingle bagi pelajar SMA. Dari acara tersebut berjudul Jingle Dare yang berlangsung pada 24 April tahun 2008. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang pertama, variasi produk cukup beragam yang mampu menarik konsumen. Yang kedua ada selalu mengedepankan cita rasa Indonesia dalam setiap produknya. Yang ketiga ada branding sudah melekat di tengah masyarakat. Yang keempat ada hampir semua pabrik yang didirikan oleh PT Indofood sudah terverifikasi. Yang kelima, produk-produk yang sudah terpercaya baik nasional maupun internasional. Yang keenam ada kegiatan promosi yang lengkap, yakni mencakup media cetak maupun elektronik. Yang kedua ada weakness. Yang pertama, akibat dari banyaknya produk dari PT Indofood mengakibatkan konsumen tidak dapat fokus pada satu produk saja. Yang kedua, dalam pembuatan produk masih menggunakan MSG di dalamnya. Yang ketiga, ada produk relatif cukup mahal jika dibandingkan dengan kompetitor. Dan yang keempat, produksi di luar negeri masih terhambat pada ketersediaan bahan baku. Yang ketiga ada opportunities. Yang pertama, adanya komitmen pada PT Indofood dalam mengembangkan kualitas produknya. Yang kedua, produk berbasis kesehatan akan semakin populer seiring dengan kesadaran konsumen akan hidup sehat. Yang ketiga, meningkatkan harga makanan pokok di dalam negeri. Yang keempat, produk menjangkau semua segmen pasar. Dan yang kelima, semakin bermunculan toko retail di Indonesia. Yang keempat ada yang pertama, banyaknya pesaing pada semua segmen. Yang kedua, kesadaran pada masyarakat akan berbahayanya MSG. Dan yang ketiga, menurut daya beli masyarakat. Untuk strateginya, yang pertama ada search sama opportunity. Yang pertama, melakukan inovasi dengan mengedepankan kualitas produk agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. Dan yang kedua, rekonstruksi pasar yang baik pada pergerakan pesaing. Dan yang ketiga, melakukan distribusi secara luas agar dapat menjangkau kebutuhan serta menguasai pasar. Strategi yang kedua ada weakness dan opportunity. Yang pertama, mengeluarkan produk untuk menunjang hidup sehat masyarakat. Yang kedua, memperluas jaringan dengan toko retail di Indonesia. Yang ketiga, menjangkau daerah yang sedang berkembang. Strategi yang ketiga ada search dan trade. Yang pertama, melakukan kegiatan yang lebih gencar lagi dengan mencoba promosi pada media sosial. Kita dapat bekerja sama dengan para influencer. Yang kedua, dengan meminimalisir MSG pada produk mereka. Strategi yang keempat ada weakness dan search. Yang pertama, menurunkan harga produk agar tidak terlalu jauh dengan harga pesaing. Dua, mengganti MSG dengan zat alami lainnya. Dan yang terakhir, meningkatkan kewaspadaan pada kompetitor dengan senantiasa melakukan peningkatan kualitas produk dan membuat inovasi baru. Next. Kemudian ada kesimpulan. Dari materi yang telah disampaikan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu bahwa pembuatan produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen harus menjadi fokus kegiatan operasional maupun perencanaan suatu perusahaan. Pemasaran yang ingin berkesinambungan harus adanya koordinasi yang baik dengan berbagai departemen, tidak hanya di bagian pemasaran saja.
sehingga dapat menciptakan sinergi di dalam upaya untuk kegiatan pemasaran. Sekian presentasi dari kelompok 2. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.